Nah, kalau di layer 2 itu dia flow control itu ada 2 kan kemarin. Hmm, ada start stop ya. Ya, ada start stop sama mengatur berdasarkan besar bandwidth. Nah, kalau mengatur berdasarkan besar bandwidth kan dia namanya sliding window. Mungkin ada yang masih ingat. Nah, jadi sliding window itu yang dipakai di TCP. Kayak gitu. Jadi dia nggak pakai start stop atau RTS CTS, tidak. Tapi yang dipakai TCP adalah sliding window kalau flow controlnya. Nanti itu yang akan kita bahas. Lalu hal kedua yang membuat TCP itu handal adalah dia congestion control. Karena ini TCP itu kan kalau handal dia berarti cocok untuk yang reliable ya, layanan-layanan yang contohnya dia itu harus loss intolerant. Contohnya apa? Data, video, atau suara kira-kira? Masih ingat? Data, Bu. Data. Data suara, ya benar. Ya kalau video kan dia loss tolerant, jadi mentoleransi. Nah jadi makanya kalau TCP itu cocoknya buat data, buat suara. Kalau UDP cocoknya dia untuk layanan-layanan yang real time. Kayak gitu. Nah kalau UDP kita nanti Ibu bahas komplitnya di slide yang nanti di video untuk layer transport ya. Sebenarnya itu teori banget sih, isinya lebih kayak fungsi-fungsinya apa kan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk TCP dia lebih istimewa gara-gara dia tadi ya bisa untuk reliable. Jadi untuk layanan-layanan yang membutuhkan kehandalan. Contohnya HTTP, jadi kayak web gitu ya, web itu pakainya TCP. Kan gitu. Tadi kita juga udah bahas ya di nanti di layer atas juga ya. Jadi di TCP dia ada flow dan congestion control, ini salah satunya. Terus nanti di TCP itu dia ada namanya, karena error handling berarti ada informasi ACK atau NAK. Jadi itu yang akan kita bahas kali ini ya, lebih ke TCP. Nah, pertama kita ke fungsi flow control-nya. Jadi error handling itu ada yang untuk flow control, ada untuk congestion control. Congestion itu kemacetan ya, kemacetan. Kan ada di jaringan itu ada congestion, ada satu lagi apa? Collision. Collision, gitu ya. Jadi ada kemacetan, ada collision. Nah, kalau collision kita kemarin tabrakan kita bahasnya di MAC ya, MAC MAC. Tapi kalau untuk congestion control ini lebih ke flow control, ini lebih ke arah mencegah agar tidak terjadi kemacetan. Nah, sekarang flow control dulu. Flow control atau kendali aliran, ini slide-nya persis banget sama slide kita kemarin ya, flow control. Jadi fungsi lain yang diperlukan dalam mentransmisikan data di suatu link adalah kendali aliran. Jadi jumlah aliran data yang lewat itu diatur, dikendalikan. Nah, ini dibutuhkan terutama jika aliran data itu dari yang cepat ke yang lambat, di mana aliran data harus diatur agar penerima tidak overflow. Nah, contohnya dari gambar di sini ada buffer, ada server. Nah, server itu kan biasanya dia punya ada keterbatasan gitu ya. Jadi dia pasti punya keterbatasan di mana yang dia mampu handle gitu. Nah, gimana caranya biar kalau ada aliran data masuk tidak langsung dibuang? Nah, ada namanya buffer. Nah, buffer ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk mengendalikan aliran. Jadi kalau pada saat kemampuan, kan kalau sliding window ada jumlah window ya, jadi kalau misalnya windownya 3, berarti dia cuma mampu maksimum 3. Kamu kirim 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, tapi 4 jangan, karena dia kemampuannya cuma 3. Nah, seperti itu. Jadi itulah kendali aliran. Nah, untuk TCP tadi dia pakainya sliding window, ada jumlah window. Jadi di sini kalau misalnya pengiriman data yang dikirimkan itu melebihi kemampuan dia gitu ya, lalu juga ada terjadi terjadi kesalahan, maka ada namanya retransmisi. Retransmisi itu kan berarti pengiriman ulang.
Nah, pengiriman ulangnya kalau kamu ingat-ingat lagi, kan kemarin kita belajar di error detection pada saat terdeteksi ada kesalahan, lalu ada teknik namanya ARQ ya, Automatic Repeat Request. Kan waktu itu ada 3 teknik kan, ada go back end, ada selective repeat, ada idle ARQ. Masih ingat yang ACK kayak gitu ya. Terus nanti kalau go back end, nah kalau go back end kan dia mengirim ulang mulai dari paket yang salah. Paket yang di bawah-bawahnya yang udah kadung terkirim kan di don't care ya. Nah, jadinya paket yang diterima itu akan berurut. Nah, kalau yang selective repeat kan kemarin kita udah Ibu ajarin juga, kalau selective repeat dia diulang hanya dari paket yang salah gitu. Makanya nanti yang nyampe tidak berurutan. Misalnya yang dikirim 1 2 3 4. Nah, ternyata yang kedua error. Nah, 3 dan 4 nggak error, berarti nanti yang dikirim ulang hanya 2 aja. Berarti urutan paket yang nyampe adalah 1, 3, 4, 2. Nah, kalau go back end itu dia misalnya tadi sama kasusnya, kamu ngirim 1, 2, 3, 4, ternyata 2 itu salah, padahal 3 dan 4 sudah nyampe, nanti 3 dan 4 itu akan di don't care. Nah, sedangkan yang dikirim ulang akan mulai dari 2. Jadi yang dikirim ulang adalah 2, lalu 3 dikirim lagi, 3 dan 4 dikirim lagi. Makanya di penerima nanti paketnya itu akan berurutan. 1, 2, 3, dan 4. Cuman dia tidak efisien dari sisi waktu karena apa? Karena ada jeda tadi kosong gitu ya, ada slot yang kosong. Nah, kalau di sini kita lihat TCP karena dia tadi handal, dia memilih memakai teknik untuk retransmisinya itu pakai go back end. Kayak gitu. Jadi ini efeknya. Jadi agak memang mirip. Nah, ini TCP sliding window. Nah, dalam pengiriman paket ya dari host A ke host B, nah dari host A segmen ya di sini karena kita ngomongnya di lapis 4. Nah, pada saat kita mengirim, ini kan tahu ya kenapa serong karena ada propagasi ya. Nah, ada namanya round trip time. Nanti kita akan bahas terus ke belakang, kita singkat itu RTT. RTT itu adalah round trip time. Nah, round trip time itu adalah waktu yang dibutuhkan dari mulai pertama paket dikirimkan sampai jawaban gitu ya, respon dari penerima itu diterima. Itu round trip time. Nah, kalau kita lihat gambar di sini adalah penjelasan dari kalau round trip time-nya lebih besar daripada window size. Nah, ini paket yang dikirim segini, tapi ternyata membutuhkan waktu yang lama pada saat pengiriman ACK-nya. Sehingga ada waktu kosong di sini. Nah, karena kan dia nggak akan kirim paket berikutnya kalau belum diterima ACK. Nah, makanya di sini ada waktu yang kosong. Nah, waktu yang kosong. Nah, jadi kan kalau di sini kita bisa berpikir kalau, oh berarti perjalanannya lama ya, gitu. Berarti ada perjalanannya lama ini untuk ACK-nya biar nyampe. Nah, lalu yang kedua ada kasus RTT-nya sama dengan window size. Nah, berarti di sini dipropagasi, maksudnya di media transmisinya cepat nih, nggak ada masalah. Karena pada saat paket pertama dikirimkan, ACK-nya itu langsung sampai sebelum paket, sama seperti akhir window size. Nah, ini, jadi paket berikutnya akan dikirimkannya. Nah, ini sangat bagus gitu ya, RTT window size. Nah, dari sini kan kita bisa memikirkan kalau oh di media transmisinya ternyata ada efek di sini memberikan pengaruh seberapa lama round trip time. Jadi round trip time itu semakin singkat, semakin baik ya karena tidak ada waktu yang terbuang. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata responnya itu tidak keterima, Bu, gitu. Nah, di sini kita lihat nih, kasus pertama normal ya, walaupun lama gitu ya, ada agak lama. Nah, kasus kedua ternyata ACK-nya nggak nyampe. Nah, gimana caranya? Kan dia harus pakai go back end, karena kan tadi dia error handling. Berarti kalau data itu tidak sampai, maka akan dikirim ulang. Nah, itu yang membuat dia handal. Nah, lalu dibikin. Di sini ada namanya time out. Nah, mirip kayak materi kita sebelumnya ya. Jadi ada tambahan waktu. Waktu ini adalah waktu lebih atau guard time yang dipakai untuk ya kayak time out-nya lah gitu ya, waktu tambahan. Kan seharusnya nyampe-nya di sini.
Nah, ditungguin ini sampai guard band-nya. Nah, kalau nggak nyampe juga responnya sampai guard band-nya selesai, maka terjadi time out. Berarti di situ kita bisa perkirakan kalau di jaringan ada apa nih gitu. Entah paket kita yang nggak nyampe atau malah responnya yang nggak nyampe. Nah, di sini kan berarti yang menjadi tanda tanya besar adalah apa yang terjadi di media transmisi. Apa yang terjadi kok nggak nyampe? Nah, gitu. Jadi, kalau kayak gini kondisinya namanya RTO, Retransmission Time Out. Itu RTO. Kalau RTT tadi round trip time. Kayak gitu. Jadi, TCP menggunakan nilai waktu time out untuk retransmisi yang adaptif. Jadi, adaptif ya. Jadi, dia disesuaikan dengan kondisi. Nah, bisa jadi gara-gara kongesti. Bisa jadi di sini ACK-nya bukannya rusak, tapi macet gitu, nggak nyampe-nyampe sampai garbennya beres. Nah, jadi bisa jadi karena dia macet, dia misalnya pindah jalur lain, tapi ternyata setelah lewat jalur lain juga malah waktunya terlalu lama juga nyampainya. Jadi RTT berubah cukup sering gitu. Itu. Jadi sliding window di lapis transport fungsinya tuh mirip ya kayak kemarin. Cuman kalau kemarin kan kita belajarnya yang cara pertama aja tuh, kita baca ya. Window sama dengan angka jumlah pengiriman maksimum saat ini. Jadi kalau window saat ini 3, berarti kemampuan kamu saat ini itu 3. Tapi kemampuan kamu 10 menit mendatang atau 1 detik kemudian itu bisa jadi beda. Gitu. Nah, kalau di lapis transport, window sama dengan 3, berarti 1 kali kirim maksimum 3 byte. 1 byte boleh, 2 byte boleh, pokoknya 3, kurang dari 3. Atau sama dengan 3. Kalau lebih tidak boleh. Nah, jadi sliding window cara kerja di lapis transport ada 2 jenis. Yang pertama yang mirip kayak kita bahas kemarin di Mac, penerima akan menetapkan jumlah window terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket, kebijakan yang ditetapkan oleh lapis aplikasi dan lain-lain. Pengirim kemudian akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan penerima. Nah, ini yang kemarin Ibu contohin kalau Ibu ngelempar bola. Misalnya, Ibu pengen tahu Aryo pengen tahu kemampuan window dia berapa ya. Ibu coba aja, misalnya Ibu coba kirim 2 paket, 4, 8, terus ternyata 8 gagal. Nah, berarti si Aryo kemampuannya di bawah 8, misalnya seperti itu. Atau cara kedua, nah ini cara kedua ini yang idealnya dipakai di jaringan, yaitu dia bersifat adaptif. Jadi adaptif mengikuti keadaan jaringan, karena jaringan itu berubah-ubah ya, sama kayak traffic jalanan ya. Detik sekarang mungkin ke Dago kosong gitu, tapi detik berikutnya belum tentu. Nah, jadi kalau untuk menentukan window size, dia nanti ada 2 jenis window size, ada RWND, ada CWND. Nah, yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang paling kecil. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya window size RWND-nya 20, CWND-nya 9. Berarti yang kita pilih yang paling kecil aja. Karena pasti yang paling kecil kemungkinan suksesnya lebih besar daripada kita pilih yang paling besar. Nah, jadi di sini karena dia 9, jadi sekali kirim itu ada 9 segmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, itu sliding window ya. Jadi karena byte segmen yang berada dalam window pengirim bisa hilang atau rusak, pengirim harus tetap menyimpan byte tersebut dalam memorinya sebagai antisipasi kemungkinan retransmisi. Dulu ada kan contohnya, jadi kalau misalnya belum dapat ACK, ya, maka dia akan tetap menyimpan yang window-nya dulu. Tapi kalau sudah nerima ACK, baru dia bisa beralih ke yang berikutnya. Itu untuk apa, Bu? Disimpan sementara agar kalau tiba-tiba menerima NAK, maka akan mudah untuk retransmisi karena masih tersimpan ya di memori. Gitu. Nah, ini piggybacking ya. Ini slide-nya mirip banget. Piggybacking yaitu teknik penumpangan balasan pada frame data untuk komunikasi dua arah. Nah, kan informasi berapa jumlah window itu kan harus diterima oleh pengirim. Nah, gimana caranya si pengirim bisa tahu jumlah window si penerima? Nah,
itu ditumpangkan pada paket yang datang ke pengirim. Nah, itu nama tekniknya adalah piggybacking. Jadi dia kayak nebeng. Seperti itu. Nah, ini contoh sliding window. Tadi misalnya kemampuannya berapa, jadi dia diisi. Kan buffernya diisi. Kalau buffernya penuh, ya paket jangan dikirim dulu. Untuk flow control itu aja sih, nggak banyak. Jadi intinya kalau di TCP, kalau ditanya flow controlnya pakai teknik apa TCP, pakainya sliding window. Sliding window. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke congestion control. Nah, ini yang biasanya nggak pernah absen keluar di UAS Jarkomdat. Nah, congestion control. Ini kamu bisa bayangin kalau Ibu belajar congestion control ini, Ibu ngebayangin kalau di jaringan, di jalanan gitu ya, traffic realnya kayak gitu. Nah, kalau di media transmisi gitu, di jaringan komunikasi data, apa aja sih masalah yang terjadi karena ini transport ya, lapis transport. Jadi pada saat kita mentransport atau mengirimkan paket itu, apa yang jadi masalah di sini? Nah, ternyata yang pertama adalah berapa besar traffic yang harus dikirim. Kan kita nggak tahu, kita ngirim misalnya mau ke Bojong Soang, kita pakai bus ukuran seberapa? 60, 20 seat, 60 seat, 80 seat, atau bus yang gede banget misalnya. Nah, kita nggak tahu. Nah, persis kayak di jaringan komunikasi data juga kita bingung. Kita nggak bisa ngelihat jalanan kayak apa, ya media lagi rame apa enggak. Jadi kita nggak tahu seberapa besar yang boleh kita lewatkan trafficnya. Nah, jadi ada dua komponen yang penting ya, karena pertama kita ngirim traffic kan harus menjamin penerima dapat menerima si data tadi secepat yang dikirim ya, kayak tadi ya RTT, kalau bisa tuh RTT sama dengan window size. Nah, berarti kan kita berharap jalanannya itu lengang banget, kosong gitu ya, jadi paket kita nggak kena macet gitu ya, jadi dia bisa kecepatan penuh. Lalu yang kedua adalah menjamin jaringan mengirimkan paket ke penerima. Nah, yang kedua ya problemnya ya gimana caranya si jaringan tadi memang nggak salah jalur, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang problem yang terjadi di jaringan, dilihat di lapis transport. Nah, kalau kita lihat dari flow control, kan tadi ada ukuran window. Nah, ternyata ukuran window itu punya pengaruh ke throughput. Nah, throughput itu kan adalah ini ya, jumlah paket yang sukses diterima dibagi waktu pengamatan. Nah, kalau window-nya, jadi misalnya kamu sekali kirim satu truk kontainer misalnya. Terus satunya lagi misalnya Aryo ngirim apel, sama-sama ya pengusaha apel misalnya. Aryo ngirim sekali kirim truknya truk yang gede gitu ya, kontainer. Nah, tapi kalau Albert dia ngirim pakai becak misalnya. Nah, kalau throughput-nya dalam waktu pengamatan yang sama, misalnya kita kasih waktu 1 jam gitu. Siapa yang paling banyak throughput-nya gitu? Siapa paling banyak mengirim apel tadi? Tentu adalah yang dia mengirimkannya menggunakan tadi ya kendaraan yang besar. Jadi pasti Aryo lebih banyak throughput-nya. Nah, kalau di jaringan data seperti apa? Nah, tadi kalau window-nya besar gitu ya, window-nya besar, maka throughput-nya juga akan lebih tinggi. Karena rumusnya throughput adalah jumlah window dibagi round trip time. Tapi bisa jadi ada kemungkinan lebih besar si Albert yang ngirim. Kenapa? Ternyata si Aryo mengirimkan traffic lebih besar dari jalannya. Akhirnya truknya nggak bisa lewat. Kayak gitu. Ya udah truknya diem aja. Nah, sedangkan si Albert, dia tadi kan pakai becak. Ternyata memang besar jalannya ya sebesar becak. Jadi dia bisa lewat gitu. Ya dia yang lebih besar. Nah, jadi makanya di sini ada pembagi dengan round trip time. Kayak gitu. Nah, jadi jaringan itu memang mirip banget kayak traffic di lalu lintas ya, kan kayak gitu. Jadi banyak banget komponen-komponen yang mempengaruhi. Jadi, tapi kalau jaringan jalurnya lancar, jalannya besar, kan kayak gitu ya, ideal ya. Kalau ideal, pasti
ukuran window mengendalikan throughput. Jadi kalau ukurannya ideal nih, jalannya ideal, tidak ada kemacetan, ya pasti tadi lebih banyak Aryo yang kirim dibandingkan per MI. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya contoh window-nya sama dengan 3. Nah, dikirim, dijawab ACK. Nah, seperti itu. Ya, jadi round trip time tadi adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari paket pertama dikirimkan sampai diterimanya respon. Nah, terus kenapa kita peduli dengan congestion control? Jadi kenapa ya TCP kok dia mengatur congestion gitu ya? Kok dia mengatur kemacetan? Kenapa? Karena kalau macet tidak diatur, ini udah mulai macet nih. Misalnya nih Bojong Soang, Dayakolot misalnya banjir. Terus nggak diatur sama Pak Polisi lalu lintas. Dikasih aja orang masuk. Kan orang masuk nggak tahu kalau di depan itu banjir. Akhirnya apa? Jika tidak diatur, maka akan mengalami congestion collapse. Nah, congestion collapse itu maksudnya ya macet total, nggak bisa kemana-mana gitu. Itu congestion collapse. Terus bagaimana bisa terjadi? Misal, jaringan dalam keadaan udah macet. Nah, biasanya kalau di jaringan komunikasi data, kalau sudah terjadi kongesti, si router tanpa pandang bulu, dia bakal buangin paket-paket yang ada. Karena kan dia mau pengen jaringannya lancar lagi. Nah, itu nggak bagus dong, berarti kan nanti loss-nya tinggi. Gitu. Nah, terus kita sebagai pengirim, kita juga nggak tahu paket kita itu sudah diterima atau belum. Gitu. Nah, efeknya apa? Karena kita nggak tahu, akhirnya kan kita nungguin tuh, kok ACK-nya nggak nyampe, kok NAK, bukan NACK ya, NAK-nya nggak nyampe. Terakhir kita tungguin sampai time out, nggak ada yang nyampe juga. Apa yang harus habis itu kan kita lakukan, begitu udah time out kan, gara-gara ini TCP, dia butuh handal, apa yang kita lakukan? Akan retransmisi kan, kita akan kirim ulang. Oke, ini kayaknya paketku nggak nyampe. Ya udah, aku retransmisi paket. Nah, akhirnya apa? Bayangkan kalau semuanya berpikir yang sama. Berarti kan penerima terus aja, pengirim akan terus ngirim paket, padahal penerima juga nggak nerima paket gitu. Karena ternyata apa? Paketnya kena macet. Jadi retransmisi paket lagi, retransmisi terus aja gitu. Padahal si paketnya itu ada di tengah di perjalanan gitu. Tapi dikirim lagi. Nah, asumsikan semuanya melakukan hal yang sama, semua pengirim melakukan hal yang sama. Ya udah jaringannya jadi tambah macet. Nah, maksudnya kayak gitu. Makanya congestion control diperlukan pada jaringan. Jadi jangan sampai kan berarti tadi yang bikin macet adalah duplikasi paket. Jadi paket-paket yang sama, misalnya si Ikhwan mau ngirim ke Siti gitu. Nah, nggak dapat respon gitu ya. Nah, kok nggak dibales-bales nih sama Siti? Aku kan udah ngasih kado ulang tahun. Nggak apa-apa ya ibu bercandanya gitu. Nggak benar ya? Atau benar? Nah, jadi intinya tuh kalau kita di jaringan komunikasi data kan kita nggak tahu paket kita udah nyampe atau belum kalau kita nggak terima respon. Kan yang kita tungguin tuh ada ACK, kalau nggak ada ACK ya NAK lah minimal. Tapi ternyata nggak. Akhirnya dikirim terus paketnya terjadi duplikasi. Nah, jadi solusinya apa dong Bu kalau ada problem kayak gitu? Nah, solusinya adalah slow down gitu. Ya, kalau kita ngelihat ada macet di depan kan harusnya kita nginjek rem kan, bukan malah nginjek gas kan. Itu. Jadi harusnya slow down. Solusi berikutnya apa? Nah, jika kita tahu paket tidak dikirimkan karena jaringan kongesti, turunkan laju pengiriman. Lah, kita kan nggak tahu lagi ada macet. Gimana dong gitu. Nah, pertanyaannya gitu. Bagaimana kita mendeteksi jaringan kongesti? Kan kita nggak tahu macet atau enggak. Nah, terus kalau disuruh slow down, oke, kita misalnya kita tahu nih, ada macet nih, paketku kok nggak nyampe-nyampe, atau paketku terlalu lama nih round trip time-nya. Berarti kan, wah, terlalu lama di perjalanan, harusnya 10 menit nyampe. Oh, ini balasannya sampai 30 menit. Nah, kita kan udah mikir, oh ini perjalanannya terlalu lama, berarti ada kongesti. Oke, aku mau slow down. Cuman kan pertanyaan berikutnya, slow down-nya seberapa besar gitu. Mau seberapa banyak. Nah, jadi
yang sesungguhnya terjadi di jaringan itu apa sih gitu. Nah ini yang penting banget. Nah karena sekarang udah tinggal 5 menit lagi biar nggak kepotong dan ini penting banget. Jadi kita mulai di sesi berikutnya ya. Udah tinggal dikit kok. Nah, ini nanti efeknya langsung ke latihan kita bisa. Oke, Ibu N dulu ya.